Mari Bapak Ibu kita tenangkan diri kita, kita berdoa. Inilah kami ya Tuhan. Selidikilah kami. Apakah kami benar-benar sungguh hidup bagimu? Biarlah Tuhan melalui perenungan akan firman-Mu ini sungguh membuka akan kebenaran diri kami. Bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang mungkin selama ini lebih mengikuti apa yang menjadi keinginan kami. Untuk itu Tuhan, selidiki kami. Dan melalui firman-Mu ini boleh mengubahkan akan setiap kami. Untuk itu ya Tuhan, berfirmanlah bagi setiap kami. Nyatakanlah kehendak-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bagaimana kabarnya di minggu ketiga di tahun yang baru? Apakah masih ada rasa excited? Masihkah ada rasa sukacita? Ada rasa semangat gitu kan ya. Akhir tahun, awal tahun kayak punya banyak komitmen-komitmen. Apakah masih tetap dengan rasa yang senang, yang bersemangat untuk boleh menjalaninya? Ya saya berharap dan saya berdoa kiranya kita semua boleh terus bersemangat, terus bersukacita untuk boleh menjalankan apa yang boleh menjadi setiap resolusi-resolusi kita ataupun komitmen kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema masih dalam rangkaian kampanye bulan pemuridan. Kita akan bersama-sama merenungkan dan sebuah tema yakni kunci pertumbuhan, yakni individu yang intensional. Untuk mendasari akan firman Tuhan, mendasari perenungan kita, saya mengajak setiap kita untuk membuka bagian firman Tuhan yang saya ambil dari surat Kolose pasalnya yang kedua. Surat Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-7. Surat Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-7. Jikalau Bapak Ibu sudah mendapatkannya, mari saya mengajak setiap kita untuk boleh membacanya secara bersama-sama. Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan, 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi setiap kita. Bapak Ibu sudah dikasihi oleh Tuhan, ada seorang pemuda, sebut saja namanya Thomas, Bapak Ibu ya. Dia ini ingin sekali memiliki sepeda motor. Mungkin selama ini dia pergi ke kampus itu naik angkot atau jalan kaki. Jadi dia itu kayaknya kurang efisien nih, lebih baik punya motor gitu kan ya. Punya motor, masih anak kuliah jadi mungkin motor cukup seperti itu. Jadi dia datang ke papanya, terus kemudian dia mengutarakan keinginannya. Dan di luar dugaan Bapak Ibu, papanya itu menyetujuinya. Papanya bilang, oke, boleh nak, tapi ada syarat. Kamu harus rajin belajar sehingga kamu boleh memiliki nilai A. Ya, hasil lulus dengan nilai A. Rajin baca Alkitab setiap hari dan potong rambutmu yang sudah panjang itu, yang sudah gondrong, potong ya gitu. Dia jawab, oke Pak. Si Thomas menjawab oke. Waktu berlalu, si Thomas ini akhirnya datang kembali kepada ayahnya dan menagih janjinya dengan semangat. Pak, aku sudah rajin belajar.
Sehingga ini Papa lihat hasil saya ini lulus dengan nilai A+. Bukan A saja tapi A+ gitu kan ya. Dan setiap hari aku tuh udah baca firman Tuhan. Rajin baca Alkitab. Sekarang ayo Papa tepati janji ya. Tepati janji belikan saya sepeda motor. Terus kemudian ayahnya membalas. Wah bagus nak, bagus. Tapi kenapa rambutmu belum dipotong? Kenapa rambutmu masih panjang, belum dipotong? Kemudian si Thomas ini menjawab, nah apa? Waktu saya membaca Alkitab, ya karena mulai rajin baca Alkitab kan ya, sudah mulai rutin baca Alkitab. Nah, di sana dituliskan kita diminta untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kalau Kristus rambutnya panjang, aku juga mau dong rambutku juga panjang. Kan disuruh serupa Kristus. Papanya bilang, oh begitu. Nah di Alkitab kan juga bilang, kalau Tuhan itu kemana-mana pergi jalan kaki. Ya kan? Jadi kamu jalan kaki aja, kan mau sama seperti Tuhan Yesus. Mendengar hal itu si Thomas ini langsung, ya awal-awalnya mau bangga, bilang wah dapat nilai bagus, sudah baca Alkitab, siap-siap dapat motor. Tiba-tibanya malah dia yang kejebak, kena batunya seperti itu ya. Nah Bapak Ibu tadi berbicara tentang menjadi serupa dengan Kristus. Atau berbicara bertumbuh dalam kedewasaan menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam perjalanan kehidupan orang-orang percaya, mendengar istilah ini bukan hal yang baru. Ya Bapak Ibu, bukan hal yang begitu asing. Dalam setiap khotbah-khotbah, dalam buku-buku rohani gitu kan. Selalu menggunakan istilah ini, bertumbuh dewasa menjadi serupa dengan Kristus. Dan Bapak Ibu, istilah ini tidak dapat dipungkiri bahwa merupakan sebuah istilah yang memang atau konsep yang memang sangat penting di dalam proses perjalanan iman dari murid-murid Kristus. Kalau kita melihat Bapak Ibu di dalam amanat agung Tuhan, setelah Tuhan berkarya di dalam dunia ini, ketika dia akan naik ke surga, dia memesankan kepada murid-muridnya untuk apa? Jadilah murid. Murid Kristus. Murid Kristus itu seperti apa Bapak Ibu? Orang yang mengikuti cara hidup dan pengajaran Kristus. Serta orang yang pikirannya, yang sikap hatinya berpusat kepada Kristus semata. Tuhan Yesus ketika dia naik ke surga setelah dia disalibkan, mati, kemudian dibangkitkan dengan karya yang begitu agung. Dia tidak memesan bahwa kamu baik-baik ya di sini ya, sehat-sehat ya. Enggak Bapak Ibu. Kamu nikmatin ya semuanya ya, nikmatin ya. Tidak Bapak Ibu. Tapi Tuhan memesan untuk apa? Jadi murid. Pribadi yang sikap hati pikirannya itu serupa dengan Kristus. Bahkan Paulus pun Bapak Ibu dalam suratnya yang di Efesus 4 ayatnya yang ke-15 dikatakan yaitu setiap orang percaya untuk senantiasa apa? Berpegang pada kebenaran dan bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus Bapak Ibu. Segala hal, seluruh keberadaan diri kita dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya harus apa? Bergerak ke arah serupa Kristus. Bahkan di Roma Bapak Ibu penekanan Paulus ya memperingatkan bahwa Tuhan berkarya bagi umatnya. Di dalam segala sesuatu sesungguhnya untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Yaitu untuk menjadikan mereka serupa dengan gambarannya. Atau dengan kata lain bahwa Allah menyelamatkan manusia. Allah berkarya bagi manusia untuk apa? Untuk menjadikan manusia serupa dengan Kristus. Sehingga Bapak Ibu Paulus ya terhadap hal ini dia pikirnya apa? Dia itu berupaya menggumulkan dengan segenap tenaga sesuai dengan kuasa Tuhan untuk apa? Untuk memimpin tiap-tiap orang khususnya dalam jemaat di Kolose untuk apa? Untuk mencari apa? Untuk sampai kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Bahkan di dalam jemaat di Galatia, Paulus pun juga menggambarkan upaya dirinya untuk membawa orang kepada suatu proses perjalanan kedewasaan itu sebagai apa? Seperti orang yang menderita sakit bersalin Bapak Ibu.
Sakit bersama demi apa? Demi agar orang-orang itu menunjukkan kepada rupa Kristus. Dalam bagian yang kita baca ini Bapak Ibu, Paulus berkata, hendaklah kamu tinggal di dalam Kristus. Hendaklah kamu berakar di dalam Kristus. Hendaklah engkau dibangun dalam Kristus. Ini memberikan sebuah indikasi Bapak Ibu bahwa harus ada sebuah proses, harus ada sebuah kedewasaan iman serupa Kristus. Berakar untuk apa? Pohon kalau berakar itu untuk apa? Untuk pada akhirnya apa? Tumbuh menjadi besar, menghasilkan buah. Bangunan dibangun di atas dasar Kristus untuk apa? Untuk menjadi sebuah bangunan yang kokoh. Jadi Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat bahwa bertumbuh menjadi serupa Kristus, kedewasaan rohani merupakan konsep yang penting dalam perjalanan iman murid-murid Kristus. Hal inilah yang dikehendaki Tuhan dan harus terjadi di dalam dan diupayakan. Bukannya terjadi tapi diupayakan oleh murid-murid Kristus. Orang-orang yang menyatakan diri sebagai murid Kristus. Agar menjadi pribadi yang dewasa hatinya, pikirannya semuanya berpusat kepada Kristus. Memiliki karakter-karakter yang dimiliki Kristus. Atau dengan kata lain Bapak Ibu, bertumbuh serupa Kristus. Ya, bertumbuh dalam kedewasaan rohani kita adalah sebuah goal, sasaran, target yang harus kita capai di dalam kehidupan kita, dalam proses kehidupan kita sebagai murid Kristus. Bahwa kita yang sebelumnya mati telah dibangkitkan dalam keadaan ini. Tuhan mau agar apa? Agar kita harus senantiasa berupaya untuk diperbaharui merupa Kristus. Rick Warren pernah berkata bahwa salah satu tujuan hidup orang percaya adalah diciptakan menjadi serupa dengan Kristus. Bahkan Charles R. Swindoll pun juga berkata dalam bukunya, yang membedakan kekristenan dengan kepercayaan lain ialah tujuannya, yaitu apa? Menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga Bapak Ibu sekali lagi dipastikan bahwa merupa Kristus atau menjadi serupa Kristus adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan di dalam proses perjalanan orang percaya. Sekali kita berkata kita murid Kristus, maka proses bertumbuh ke arah Kristus itu ya adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menjadi bagian yang harus dijalani. Bagian yang melekat ya. Kalau pakai kurva itu kayaknya linear gini ya. Jadi semakin ya kalau kita bilang kita jadi murid Kristus, maka itu tuh melekat, menempel dengan kita untuk harus terus berkembang. Bapak Ibu, kita pernah mendengar istilah bahwa menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan. Tua karena secara alamiah kan, waktu terus berganti, usia semakin bertambah, kita semakin tua itu suatu hal yang proses alami ya. Proses yang alami. Sedangkan dewasa itu adalah sebuah proses pilihan, bukan alami, bukan sesuatu yang otomatis terjadi kan Bapak Ibu. Bagi dunia pada umumnya ya, pepatah ini mungkin sah-sah saja. Tapi Bapak Ibu kalau kita pikirkan di dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus, saya boleh sedikit memodifikasi pepatah ini bahwa menjadi dewasa rohani atau serupa Kristus itu adalah wajib. Bukan pilihan, tapi ini wajib bagi setiap kita yang adalah murid-murid Kristus. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah Bapak Ibu, bagi setiap kita, adakah kita yang menyatakan diri sebagai murid-murid Kristus benar-benar mengupayakan agar hidup kita senantiasa bertumbuh sejalan menuju tujuan yang Tuhan inginkan? Apakah kita sungguh-sungguh mengupayakan untuk senantiasa bertumbuh ya kepada tujuan yang Tuhan inginkan agar kita mengenal, mengasihi, mencerminkan dan memuliakan Kristus dalam kehidupan kita? Adakah kita menghidupi proses menuju keserupaan Kristus itu dalam kehidupan kita?
Adakah kita adalah individu yang intensional, yang dengan sengaja, terukur, terarah, mengupayakan dengan baik, dengan berfokus dalam pertumbuhan rohani kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Bapak Ibu, tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang pertumbuhan rohani untuk menjadi serupa dengan Kristus ternyata seringkali bukan menjadi hal yang populer, Bapak Ibu. Tidak selalu menjadi prioritas utama. Bahkan pertumbuhan rohani seringkali berjalan tidak seimbang dengan pertumbuhan jasmani. Banyak daripada kita yang lebih mementingkan pemenuhan gizi, kesenangan pribadi, kebutuhan jasmani, tanpa memikirkan pertumbuhan rohani. Sehingga kita mengabaikan hal-hal yang mendukung di dalam proses pertumbuhan kita. Kelas-kelas gym mungkin lebih penuh dibandingkan dengan pertemuan-pertemuan ibadah. Having fun di mall kayaknya lebih menjadi hal yang penting ketimbang harus bersekutu bersama dengan orang-orang percaya. Kesehatan fisik dan mental menjadi top list dari seluruh list kehidupan kita dibandingkan kesehatan kerohanian kita. Padahal kita lupa pemilik jasmani kita dan mental kita adalah Tuhan. Bapak Ibu, ada pula yang menganggap bahwa pertumbuhan rohani hanya sekedar ya hadir di gereja. Baca Alkitab, berdoa, ya memenuhi sederetan aturan-aturan kan. Kalau orang Kristen berarti gak boleh A, B, C, D. Ya kalau sudah tidak melakukannya berarti ya sudah gitu kan ya. Tanpa ada sebuah motivasi atau ada sebuah penyerahan diri penuh. Penyerahan hidup yang radikal yang berarah kepada serupaan dengan Kristus. Sehingga tidak heran Bapak Ibu ketika ada badai pergumulan. Ketika hal-hal fisik yang menjadi prioritas kita yang utama itu diambil dari kita. Ketika ada angin-angin pengajaran yang terus menerpa kita, maka kita mudah jatuh. Kita mudah marah sama Tuhan. Kita menyalahkan Tuhan. Kita menjadi pribadi yang kacau, rapuh, menarik diri dari segala hal. Bapak Ibu, ada juga yang berpendapat bahwa upaya-upaya untuk bertumbuh menjadi serupa Kristus itu tuh sangat berat. Aduh, sangat berat. Masa sih menjadi serupa dengan Kristus? Tidak mungkin untuk bisa sampai sehingga buat apa mengupayakan hal-hal yang sia-sia. Kadang-kadang gitu kan, ya kalau emang sia-sia buat apa diupayakan? Nah ada orang yang menganggap bahwa bertumbuh dewasa menjadi serupa Kristus itu sesuatu hal yang mustahil. Bahkan ada yang juga yang merasa bahwa cukup, kan itu sudah percaya Tuhan, sudah terima keselamatan, ya sudah selesai. Keselamatan kan sudah terjamin, jadi selesai. Nah itulah kebanyakan daripada orang-orang yang mengaku sebagai murid-murid Kristus. Tetapi ketika berbicara tentang proses perjalanan kedewasaan yang Tuhan inginkan, banyak sekali hal-hal yang jadikan alasan itu dalam diri kita. Kita lebih mementingkan hal fisik, kita merasa tidak mampu, sudah cukup, kan sudah percaya Tuhan Yesus, sudah mengaku, sudah dibaptis, sudah disidi, selesai. Nah Bapak Ibu, hal ini jelas sebuah kekeliruan Bapak Ibu. Tidak ada yang salah ya Bapak Ibu untuk mengupayakan kesehatan fisik dan segalanya, tidak ada yang salah. Tapi bukan itu yang menjadi prioritas utama kita Bapak Ibu. Hal ini jelas keliru Bapak Ibu ya. Ketika kita memiliki pola pikir atau mindset yang demikian. Kalau kita melihat Bapak Ibu dalam bagian yang kita baca tadi. Di dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Paulus membukanya dengan apa? Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Berarti ini indikasinya adalah sudah kenal Tuhan, sudah jadi murid Kristus, sudah percaya kepada Tuhan atau belum? Sudah kan berarti kan indikasinya kamu telah menerima Kristus Yesus. Berarti jemaat di Kolose ini adalah jemaat yang sudah percaya Tuhan.
Bahkan di dalam ayat yang ke-21, 22 itu sudah menjelaskan bahwa kamu dahulu adalah hidup jauh dari Allah. Tapi Tuhan telah diperdamaikan. Tapi sekarang kamu telah diperdamaikan untuk menjadi keserupaan dengan Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa kamu itu sudah menerima Kristus. Tapi diikuti dengan sebuah perintah Bapak Ibu. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Hendaklah kamu dibangun di atas Dia. Bertambah teguh di dalam iman. Berarti apakah kalau sudah menjadi orang percaya, maka kita tidak lagi melakukan apa-apa? Tidak Bapak Ibu. Di sini jelas, hendaklah kamu hidup tetap di dalam Dia. Tetap berakar di dalam Tuhan. Meskipun mereka terdahulu dikatakan sudah menerima Kristus. Dan itu berarti bahwa mereka telah diselamatkan menerima anugerah keselamatan. Namun di sini Paulus tetap meminta mereka untuk tetap apa? Hidup di dalam Kristus. Tetap hidup dalam Kristus ini Bapak Ibu dimaksudnya bukan hanya sekali mengaku percaya. Tetapi di sini Paulus mau mengajak bahwa untuk seterusnya dan selamanya itu tetap di dalam Kristus. Bukan hanya dahulu, namun juga untuk sekarang dan seterusnya selama-lamanya kita harus diminta apa? Berakar dalam Kristus dan bertumbuh di dalam Kristus, dibangun imannya di dalamnya. Bapak Ibu, Paulus sadar betul bahwa sebagai manusia yang telah menerima anugerah Allah atau memperoleh keselamatan dan hidup di dalam Kristus, bukan berarti hidup akan menjadi tidak ada lagi dosa. Tidak ada yang disebut dengan pensiunan dosa ya Bapak Ibu ya. Gak ada orang yang pensiun dosa itu gak ada ya. Tidak ada orang yang disebut pensiunan dosa. Sehingga tetap harus berupaya mengejar pertumbuhan ke arah kesempurnaan dengan Kristus dalam segala hal. Tinggal di dalamnya, berakar semakin dalam ya, di dalam Tuhan, kemudian dibangun iman kita di dalam dasar Kristus itu sendiri, sehingga hati mereka, pikiran mereka teguh pada Kristus. Bahkan judul perikopnya adalah kepenuhan di dalam Kristus. Jadi kita harus benar-benar terbentuk, dibangun, memiliki seluruh hal, segala aspek kehidupan kita, semuanya ke arah Kristus. Richard Pratt pernah berkata bahwa orang-orang percaya dalam Kristus tetap perlu diperbaharui Bapak Ibu. Secara apa? Terus menerus. Mereka dulu diberikan kebenaran, kesucian, pengetahuan yang benar. Namun rusak karena dosa. Ini yang menarik Bapak Ibu. Manusia tidak diselamatkan untuk sekedar berada dalam keadaan manis dan menyenangkan Bapak Ibu. Melainkan harus terus mengupayakan pembaharuan hidup kita agar serupa dengan Kristus. Kalau kita ingat Roma 12 ayat 2, ya kan? Selalu Paulus mengatakan jangan jadi serupa dengan dunia ini. Tapi apa? Teruslah memperbaharui diri. Ibaratnya seperti metamorfosis kupu-kupu Bapak Ibu ya. Kita terus berubah, kita terus berubah ya, menuju kepada sesuatu hal yang indah. Dari telur larva kan jelek gitu kan, lama-lama menghasilkan kupu-kupu yang indah. Itulah siklus kehidupan orang percaya yang seharusnya bertumbuh, yang terus bertumbuh. Ketika kita diselamatkan, maka kita harus terus berproses demikian. Nah, disinilah dalam konteks Kolose ini, Paulus sadar betul akan hal ini agar jemaat Kolose itu tetap demikian. Dia mau agar mereka yang telah mendengar Injil ini mengambil keputusan untuk apa? Untuk sungguh-sungguh hidup hanya bagi Tuhan. Bukan hanya berbicara tentang kenyamanan atau keinginan diri sejenak. Keadaan diri semata. Mengejar hal-hal lahiriah semata. Tetapi harus hidup bersama di dalam Kristus. Mereka dihimbau untuk harus terus berupaya mengikut sertakan Tuhan dalam kehidupan kesehari-harian mereka. Mengambil keputusan, bertindak, berpikir, dan dalam melakukan segala sesuatu hendak melakukannya bersama dengan Kristus dan menurut pimpinannya semata.
Hanya Kristus yang seharusnya berdaulat di dalam kehidupan mereka. Inilah kedewasaan rohani yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Sehingga iman percaya kita tidak mudah goyah, apalagi di saat ada goncangan yang menerpa. Jemaat di Kolose pada waktu itu bukan dalam keadaan yang baik-baik saja Bapak Ibu. Mereka tengah diperhadapkan dengan kondisi di mana banyak sekali pengajaran-pengajaran palsu yang menggoyahkan mereka, yang membuat mereka itu tidak nyaman di dalam kehidupan mereka sebagai murid-murid Kristus. Sehingga makanya Tuhan bilang, kamu perlu dewasa di dalam Tuhan. Kamu harus teguh di dalam Tuhan. Dan Bapak Ibu, kalau kita mengingat kembali apa yang disampaikan oleh Lauso Esra minggu lalu. Apakah kita yang telah menerima Kristus, telah dibenarkan, telah diberikan anugerah pengampunan dosa, dimerdekakan, bukan berarti bahwa hidup kita semaunya kita. Tetap kita hidup di dalam dosa. Melainkan ada sebuah tanggung jawab atau konsekuensi logis dari anugerah Allah itu untuk membuat kita semakin bertumbuh. Untuk tidak stagnan, hanya menikmati anugerah begitu saja, tetapi tidak berupaya untuk Untuk serupa menuju kepada Sang Pemberi anugerah. Selain itu Bapak Ibu, bagi kita yang mungkin bertumbuh itu tuh susah, menjadi murid itu tuh susah, tidak mampu, tidak layak. Bapak Ibu, ingatlah bahwa ketika kita telah menerima Kristus, itulah karya siapa? Karya Tuhan. Dan kalau kita melihat dalam ayat ini Bapak Ibu, dikatakan berakar dalam Kristus, tinggal di dalam Kristus, dibangun di atas Kristus. Apakah itu berarti bahwa kita menjalaninya sendiri? Tidak. Ada dua sisi yang saling berkaitan yang selalu untuk Untuk membawa kepada sebuah bangunan yang baik. Ya kan? Ada dasar yaitu Kristus. Kemudian Ada kita dibangun di atasnya. Kita berakar ke dalamnya Bapak Ibu. Ya kan? Kita masuk ke dalam. Ada tanah yang memberikan nutrisi. Ada sisi dari kita dan ada sisi dari Tuhan yang akan bekerja dalam kehidupan kita. Perjalanan pertumbuhan menuju kedewasaan adalah perjalanan yang penuh dengan atau disebut dengan perjalanan partnership gitu ya. Partnership journey. Bukan kita berjalan sendiri Bapak Ibu. Tetapi kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kita bilang kita berakar, masuk ke dalam akar, kita masuk mana? Ke tanah kan? Ya kan? Ada sisi yang memberikan kita keadaan di mana akan memberikan kita nutrisi. Tapi kita juga Kita apakah cuma masuk aja? Tidak. Kita akan mencari kan? Kita mencari. Kita juga dibangun ya kan di atas dasar Tuhan dan kita menjadi bangunan-bangunan yang terbangun di atas dasar itu. Perjalanan menjadi seorang dewasa adalah partnership journey bersama Tuhan. Ia sendiri yang akan memampukan kita. Ini seharusnya bukan menjadi kekuatan bagi setiap kita Bapak Ibu. Ketika dosa bagi manusia itu sangat mustahil. Tapi Tuhan mau melakukannya. Tuhan mau menyelamatkan kita. Ia tidak serta-merta menuntut kita, tapi ia tidak menyertai kita. Dia meminta kita, tapi dia akan senantiasa menyertai kita. Dalam perjalanan ini, percayalah Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan tidak akan melupakan kita. Terkadang Bapak Ibu kita yang terlebih dahulu terjebak pada pemikiran susah. Emang bisa ente gitu kan ya. Tidak mungkin. Ya, kita terjebak dengan keadaan demikian. Tanpa menyadari bahwa sesungguhnya kita itu bersama dengan siapa? Bersama dengan Tuhan yang berkuasa dan penuh kasih. Seharusnya tuh bagian kita tuh bukan memikirkan bisa enggak ya? Mampu enggak ya? Tapi kita cuma datang, Tuhan, saya mau Tuhan. Berikan diri kita terbenam dalam kebersamaan bersama dengan dirinya. Dengan satu kepercayaan bahwa semuanya akan berjalan di dalam
anugerah Allah. Bapak Ibu, anugerah Allah itu ya yang menyelamatkan kita adalah anugerah yang sama yang akan memampukan dan mendorong setiap kita untuk bertumbuh dewasa merupa Kristus. Jadi jangan pernah ada lagi bilang, bisa nggak ya? Bisa nggak ente gitu kan? Istilah yang sangat sering familiar di telinga saya ya. Bisa nggak? Jangan pernah khawatir karena ada anugerah ada yang akan memampukan kita. Bapak Ibu, Tuhan datang kan untuk mereka yang merasa mampu berusaha hidup sempurna seperti Dia. Dia justru datang untuk memampukan yang merasa tidak mampu dan tak berdaya. Asalkan kita mau berserah kepadanya. Buat apa sih Bapak Ibu kalau orang itu mampu, Tuhan mampukan lagi? Kan gak perlu. Enggak kan? Tapi ingatlah bahwa Tuhan datang bukan untuk mereka yang merasa mampu hidup sempurna seperti Dia. Dia datang justru untuk memampukan mereka yang merasa tak mampu dan tak berdaya asalkan mau berserah kepada Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu mari mengupayakanlah pertumbuhan kerohanian kita. Jadilah pribadi yang intensional menumbuhkan kedewasaan kerohanian kita untuk serupa seperti Kristus. Sudah seharusnya Bapak Ibu ketika kita berkata bahwa saya ini murid Kristus, saya ini orang percaya, saya sudah terima Tuhan Yesus, maka output sikap hati kita adalah mencerminkan kedewasaan rohani. Yaitu orientasi hati, mengenal, mengasihi, mencerminkan dan memuliakan Tuhan semata dalam kehidupan kita. Ada kedewasaan rohani yang terpancar. Tuhan mau agar hati kita, pengetahuan kita, karakter kita, pelayanan kita semuanya berpusat kepada Tuhan semata. Jangan sampai Bapak Ibu kita bertahun-tahun menjadi orang Kristen, tetapi pengenalan kita akan Tuhan ya itu dangkal dan stagnan. Ya, saya tidak tahu berapa lama Bapak Ibu telah menjadi orang percaya, jadi murid-murid Kristus. Coba renungkan dalam diri kita. Jangan-jangan kita itu stagnan Bapak Ibu. Ya, kita tidak bertumbuh apa-apa. Keserupaan dengan Kristus itu bukan lagi menjadi agenda utama kita. Sebab jika demikian Bapak Ibu, maka kita sebenarnya itu tidak serius sungguh-sungguh menjadi murid Kristus Bapak Ibu. Dan kalau memang kita tidak mengalami pertumbuhan, kita perlu bertanya, apakah sungguh saya ini murid Kristus? Apakah jangan-jangan pengakuan kita hanyalah sebuah lip service di mata Tuhan? Hanya sebuah perkataan yang keluar, tapi hati kita tidak ada pada Tuhan. Kita bilang, wah orang Kristen ya, murid Kristus ya, lihat karena ke gereja. Tapi padahal hati kita tidak ada pada Tuhan. Tapi di sini kita bisa melihat ternyata menjadi individu yang intensional dalam pertumbuhan rohani menuju serupa Kristus. Sesungguhnya itu berbicara tentang apa? Masalah hati Bapak Ibu. Dalam Silat berkata bahwa kebutuhan terbesar manusia adalah pembaharuan hati. Yaitu suatu tempat di dalam diri kita yang daripadanya sikap kita, pilihan kita, tindakan kita itu berasal. Disinilah semua hal kita diarahkan. Mungkin di luar bisa terlihat manis, wah baik. Tapi terkadang motivasi hati kita itu salah. James K. Smith berkata bahwa you are what you love. Kamu adalah orang atau kamu adalah apa yang kamu cintai. Ya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita inginkan adalah apa yang kita cintai dalam hati kita. Kita tahu bahwa pertumbuhan rohani itu penting. Benar kalau kita itu perlu bertumbuh menjadi orang-orang yang dewasa dalam iman. Kita tahu, ya kan? Kita tahu. Tapi kalau kita tidak mencintai untuk bertumbuh dan terlebih lagi mencintai sang sumber pertumbuhan itu, yaitu Tuhan itu sendiri, maka pertumbuhan kita akan sia-sia Bapak Ibu. Tidak akan bertumbuh, kita tidak akan bergerak, kita tidak akan mau bertumbuh. Ya kan? Karena kecintaan kita itu
bukan kepada sang sumber pertumbuhan Bapak Ibu. Ya, karena apa? Hati kita, masalah hati ini Bapak Ibu, bukan masalah pengetahuan. Orang yang merokok ya Bapak Ibu ya. Orang yang merokok ya kan. Dia tahu kalau merokok itu apa? Mendatangkan kanker, hipotensi dan segala macamnya ya Bapak ya. Tulisan di belakang. Digambarkan sedemikian rupa gitu kan ya. Kayak mengerikan. Takut. Ada sedikit ya. Tapi apakah mereka meninggalkan tindakan mereka? Tidak Bapak Ibu. Karena hati mereka itu berpaut kepada hal itu. Jadi permasalahan kita mau bertumbuh atau tidaknya itu persoalan masalah hati kita. Terpaut enggak sama Tuhan. Kita mau bergerak menjadi orang yang bertumbuh itu karena kita memang terpaut mencintai sang sumber pertumbuhan itu atau tidak. Untuk itu Bapak Ibu, mari baharui hati ini. Apa sih yang kalian cintai di dalam dirimu? Yang menguasai kehidupan kita saat ini siapa sih? Kalau kita merasa kalau memang Tuhan yang kita cintai, maka apa yang diinginkan untuk menjadi serupa dengannya adalah tujuan kita. Adalah kerinduan kita. Jadi siapa yang saat ini dalam diri kita? Untuk itu mari ubah. Akan baharui hati kita. Pola pikir kita, cara pandang kita. Untuk sungguh-sungguh berpusat pada Tuhan. Setelah kita dibaharui, nyatakan aksinya. Ya, nyatakan aksinya. Melakukan hal-hal yang sesuai dengan apa menjadi yang telah dibaharui itu. Dengan motivasi yang tepat. Yang berikutnya adalah libatkanlah orang lain yang sedang berada dalam perjalanan yang sama. Bapak Ibu, perjalanan proses menuju kedewasaan dengan Kristus itu bukan sesuatu yang otomatis terjadi. Ada sebuah perjalanan, ada journey yang kita jalani. Kalau setiap kita semua di sini dalam proses yang sama, saya percaya ini akan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Untuk itu mari pakai hal ini. Berproseslah bersama dengan rekan-rekan seperjalanan ini. Karena dengan demikian maka kita semakin kuat. Kita bersyukur gereja kita boleh menyediakan sarana ini. Untuk kita boleh bersama-sama jadi teman seperjalanan untuk apa? Untuk terus bertumbuh di dalam ke arah kedewasaan kita serupa dengan Kristus. Yang adalah hal yang penting. Hal yang wajib yang harus dimiliki oleh murid-murid Kristus. Mari pakai sarana ini. Dengan sebuah kehausan, kerinduan untuk, oh Tuhan saya mau menjadi serupa Tuhan. Saya mau berkumpul bersama dengan teman-teman, berbagi bersama, untuk apa? Berproses bersama di dalam Tuhan. Dan yang paling terpenting adalah juga sertakan Roh Kudus. Berilah diri kita segala proses yang kita jalani ini di dalam pimpinan Roh Kudus. Biarlah Bapak Ibu, kita boleh semakin dibukakan tentang betapa pentingnya pertumbuhan kita. Pertumbuhan kerohani, kedewasaan menjadi serupa dengan Kristus itu matters Bapak Ibu. Sehingga mari kita upayakan secara intensional, dengan kesungguhan hati kita, dengan berfokus. Bukannya sekedar, ya sudahlah. Tidak Bapak Ibu, tapi kita harus mengupayakan itu bersama-sama. Untuk agar kita menjadi pribadi yang dewasa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Ketika kami kembali diingatkan untuk menjadi pribadi yang sungguh-sungguh seharusnya intensional dalam memikirkan akan pertumbuhan kerohanian kami. Inilah hal yang sangat penting, namun seringkali kami lupakan ya Tuhan. Biarlah Tuhan, setelah Engkau menyatakan itu bagi setiap kami sungguh boleh kembali mengambil langkah
untuk boleh sungguh-sungguh kembali memfokuskan akan kehidupan kami kepada pertumbuhan di dalam Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menolong setiap kita.